Setelah kita sensus dengan benar, ternyata 56.000 yang buta karena kasar. Bukan sedikit. Jadi banyak yang tersembunyi. Ini pun begitu. Banyak orang tua yang menganggap punya putra seperti ini adalah aib, sehingga disembunyikan, bahkan ditaruh di hutan, diasingkan. Saya kira mindset itu harus kita rubah. Bagaimanapun anak-anak kita adalah karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, dan pasti harus menjadi tanggung jawab kita, pemerintah, para orang tua, non-government organization, NGO, para tenaga medis, ahli-ahli jiwa, kejiwaan atau mental, dan banyak hal. Yang saya ingin, satu hal juga saya ingin ada yang meneliti kenapa ini terjadi, supaya bisa kita lakukan pencegahan lebih dini dan perawatan lebih awal, sehingga mudah-mudahan tidak sampai terlalu atau menjadi fatal. Kenapa demikian? Kalau satu anak ini menderita begini, maka seluruh keluarga juga ikut menderita. Yang jelas ibunya biasanya nggak bisa kerja, bapaknya atau bapaknya, karena bebannya berat. Jadi itulah sebabnya saya dan teman-teman yang terhimpun dalam Yayasan Bali Binar Bakti, sebenarnya di luar saya jadi anggota DPD lah. Bukan itu urusannya DPD sebenarnya, tapi ini urusannya urusan kemanusiaan. Jadi mari bergabung. Saya hanya ingin mengajak seluruh Semeton Bali, Pengelincir, pemerintah, ayo identifikasi dulu di mana saja ya kita datangi, kita cek apa sih yang diperlukan mereka. Saya yakin di Bali banyak sekali orang yang berhati mulia, banyak sekali. Hanya memang mereka mungkin tidak tahu caranya. Jadi harus kita gotong royong untuk ini hal-hal yang seperti ini. Saya pernah datang di Romangku mana itu yang putranya juga begini, yang salah satu dari yang miskin ekstrim di mana itu? Di Belah Batu ada di Romangku, putranya juga tiga-tiganya. Ya. Kita sudah sempat ke situ, teman, apakah mereka tergabung di sini atau tidak, saya nggak tahu. Kasihan itu di Romangku itu sendiri, single parent, ngurusi anaknya yang begitu, tapi dia juga di rumah. Kasihan. Jadi itu juga perlu kita datangin lagi, Pak. Mungkin bisa bergabung kemana. Jadi ternyata Bali yang namanya Pulau Surga itu menyentuh banyak hal yang sebenarnya tidak pantas di Pulau Surga. Tidak lama. Nah itu mari kita coba usahakan sudah bagaimana. Apa sih sesungguhnya yang terjadi? Sampai hari ini saya masih penasaran. Hanya dikira-kira karena ini kira-kira. Oke lah. Mungkin hal yang pasti agak sulit, tapi paling tidak kita faktor dominannya itu apa? Supaya bisa kita antisipasi sebelumnya, kita edukasi masyarakat kita. Jika seandainya pun terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita berdosa semua kalau kita pura-pura nggak tahu. Berdosa. Saya bilang kita dihidangkan makanan sebagainya. Apa tega kita mengunyah makanan ini di hadapan anak-anak? Saya kok nggak tega. Selapar apapun saya nggak tega. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan momentum hari ini bisa lebih tersebar, bisa menyentuh hati terutama sekali pemerintah. Di situ ada dinas, ada segala macam yang mengurus urusan-urusan ini, apakah di kabupaten, apakah di provinsi. Ya mungkin kalau pusat terlalu jauh lah. Ya kita di sini
Itu saya kira itu hal. Terima kasih teman-teman yang sudah kerja keras mewujudkan ini. Jadi cek bolak-balik bangunannya cuma 6 kali 8. 6 kali 8. Hanya tanahnya cuma segitu soalnya, ada lagi. Alangkah idealnya kalau ada tempat lain yang lebih baik, yang lebih nyaman, lebih luas, nggak panas, barangkali di Gianyar ini. Masa nggak bisa? Pasti bisa. Kalau kita mau. Makanya saya juga pengen ada informasi di mana kira-kira bisa dibangun yang lebih representatif dengan tenaga-tenaga yang lebih ahli, yang terampil untuk menanganinya. Karena kalau cuma dikumpul-kumpulkan begini saja juga nggak bisa apa-apa. Jadi harus ada terapi minimal. Dan harus lebih sering, kan nggak cukup sebulan sekali saya kira, nggak bisa. Hal-hal begini paling nggak 2 hari sekali, 2 kali seminggu katanya paling tidak. Nah itu kan tak mungkin juga dia datang ke sini terus 2 kali seminggu, apa bisa? Saya kira sulit juga. Karena mereka keluarga ini juga sudah menjadi keluarga ya marginal jadinya, terbatas sekali kemampuannya. Berapa dana yang harus dihabiskan oleh mereka, waktu dan sebagainya. Sehingga nggak sempat dia nyari makan untuk keluarganya. Jadi saya kira banyak sekali memang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengimbau di ada media kita, tolong disampaikan antara Risma. Ya sebentar saya dari Gianyar. Ternyata dekat saja di depan mata kita nggak tahu. Kan berarti kita sangat tidak peduli. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya mengimbau itu, mudah-mudahan ini ada maknanya, bukan sekedar sampai di sini, tapi supaya ini berkembang gitu loh maksud saya. Kalau ini saja saya kira tetap tidak representatif. Orang datang misalnya tenaga medis juga susah. Terus yang ngongkosin tenaga medisnya siapa? Kan datang kan harus pakai bensin, pakai tenaga dan sebagainya. Kemarin ibu yang kepada mereka tidak cukup. Jadi saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mudah-mudahan ke depan tidak ini ONR